tangga kan, ibaratnya salahnya saya mungkin di saat rumah tangga saya sedang dialami banyak sekali ujian. Kunyah dulu dong. Gak apa-apa, ini mengingatkan harus sarapan ya, supaya semangat ya. Termasuk untuk menepis isu-isu yang tidak benar bagi para selebriti. Ini soalnya bintang tamu kita yang berikutnya Sobat Ambiar, kemarin ini sempat ada isu rumah tangganya dikabarkan sedang berada di ujung tanduk ya. Dan pria yang satu ini dikabarkan diduga sempat melakukan perselingkuhan dan diduga melakukan KDRT pada sang istri. Masa? Benarkah terjadi? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Evan Mari. Selamat pagi. Selamat pagi Evan. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Evan Marvino. Kita dengar beritanya kayak wah kok bisa ini terjadi. Nanti boleh jelasin sama kita. Tapi kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Ini ada gosip tentang KDRT. Mas di KDRT itu sampai kayak gitu ya? Oh bukan dong. Itu piercing. Itu piercing. Kita mau kasih lihat ya Evan, ini dugaan perselingkuhan dan juga dugaan KDRT yang diduga dilakukan oleh kamu kepada sang istri. Ini dia. Silakan Mas. Ya, no judge. Kami tidak menjudge, memberikan kesempatan untuk Evan mengklarifikasi. Rumah tangga sudah berapa tahun sama istri, sama Tami? Kurang lebih 5 tahunan ini. 5 tahun. tahun. Oke. 5 tahun sampai sekarang masih bersama. Alhamdulillah keputusan terakhirnya rujuk. Oke, rujuk. Tapi sebelumnya, setelah ada keputusan rujuk ini, sebelumnya ketika ada dugaan perselingkuhan, dugaan KDRT, kita dari satu-satu deh dari perselingkuhan. Kok bisa ada dugaan perselingkuhan itu? Penyebabnya apa? Oh mungkin sebelumnya saya juga mau minta maaf dulu kali ya. Buat kesempatan kali ini sebenarnya saya juga pengen minta maaf atas kegaduhan yang udah diposting sama istri saya. Karena pasti banyak mengecewakan beberapa pihak yang termasuk dari rekan kerja saya, keluarga, bahkan orang-orang terdekat dari saya. Terutama untuk kita poin perselingkuhan ini ya. Sebenarnya untuk si wanita ini tuh udah dibuktikan sendiri sama istri saya. Jadi pada malam kejadian wanita yang diduga sebagai selingkuhan ini sudah dibuktikan oleh istri saya sama omnya waktu itu. Jadi waktu saya ketahuan, jadi ceritanya simpelnya itu saya ketahuan jalan sama ini perempuan yang perempuan ini sebenarnya teman saya lama dari tahun 2012 sebelum saya di entertain kan. Jadi pada malam itu saya jemput dia, antar pulang aja. Jadi sepanjang jalan itu cuma curhat aja. Nah jadi besoknya kan ketahuan tuh handphone aku emang nggak pernah dikunci atau apapun. Nah besoknya dia langsung nyamperin sama omnya ke rumahnya dicari. Nah, alamat juga masih ada. Dan ternyata di video yang kalau di postingan istri saya kan pasti ada beberapa video atau foto yang menunjukkan kalau wanita itu kan. Yang ini ya? Oke, kita mau kasih lihat. Oke, ini bukti-bukti yang dimiliki istri kamu ya? Betul. Tentang dugaan perselingkuhan itu ya? Apa yang bisa kamu jelaskan? Yang pertama ini wajah wanita tersebut, betul? Betul. Kami blur. Kemudian yang berikutnya ini isi chattingan siapa dengan siapa? Ini istri saya dengan saya waktu malam itu. Oke, baik. Kita kasih tayangannya dulu buat Sobat Ambiar. Seperti apa kita lengkapnya akan tayangkan yang satu ini. Oke, itu yang tadi kamu ceritakan ya. Istri kamu bersama pamannya datang ke rumah perempuan tersebut. Betul. Oke. Saya juga mau minta maaf sih buat, namanya Ica. Jadi nama Ica ini saya mau minta maaf buat Ica dan keluarga besarnya atas kegaduhan ini. Karena ini jadinya salah paham kan. Yang tadinya di sini saya emang salah, saya akui ini kesalahan saya, tapi saya juga tahu dampaknya mungkin banyak pihak-pihak yang tercemar nama baiknya. Oke, apa menurut kamu kesalahan kamu? Kesalahan saya mungkin sebenarnya ini rumah tangga kan, ibaratnya salahnya saya mungkin di saat rumah tangga saya sedang dialami banyak sekali ujian, cobaan, mungkin ada rasa tidak nyaman atau hangat lagi dalam suasana rumah ini kan. Jadi mungkin saya mencari teman curhat atau teman untuk mengadukan sedang apa sih perasaan saya saat. Kenapa perempuan itu yang menjadi tempat curhat kamu? Karena saya udah anggap perempuan itu sebagai kakak saya. Karena umurnya terlampau lebih jauh kan. Dan juga sebenarnya sosok Ica ini muncul
kurang lebih baru 1 bulan yang lalu sebelum masalah Bukan ini. teman main syuting. Belum, jadi ketemunya ini setelah dari 2012 sampai sekarang baru ketemu lagi. Baru ketemu lagi. Maksudnya gini, kamu merasa bahwa dia lebih dewasa, kamu menganggap dia sebagai kakak, maka dari itu kamu memilih dia sebagai tempat curhat. Kurang lebih seperti itu? Mungkin lebih tepatnya saat suasana hati lagi mungkin galau bisa dibilang gitu, dia muncul nanyain kabar, terus gimana, akhirnya aku punya pikiran ketemu kali bisa curhat tentang. Jadi isinya pun sebenarnya bukan hal-hal yang negatif, jadi isinya tuh kayak udah kamu kuatin rumah tangga kamu. Tapi kayaknya wajar gak sih kalau istri kamu marah? Karena kan tiba-tiba ada perempuan ini yang dia mungkin juga nggak kenal. Wajar banget saya akuin, emang itu kesalahan murni dari laki-laki. Oke. Terus ketika akhirnya istri kamu datang ke rumahnya perempuan tersebut, apa yang disampaikan oleh perempuan tersebut dan respon istri kamu? Ya intinya pada malam kejadian itu dia marah, akhirnya besok membuktikan, dia nyamperin minta ditemen sama omnya dan di video itu terbukti kalau emang ya nggak ada apa-apa. Jadi cuma malam itu cuma jemput dan Sudah antar. diklarifikasikan. Betul. Mas nanti lain kali curhatnya sama psikolog aja ya. Betul. Iya benar. Jadi aman. Ada yang lebih aman lagi curhatnya sama siapa? Sama siapa? Nih, tuh. Jangan, Nggak aman. jangan, Gue tuh temen istri lo ya. jangan. Ibaratnya dia kayak radio nyebar, set. Mas, tapi Mas kalau mau curhat, kan mau curhat sama psikolog kan. Tapi nanti 2 tahun lagi tuh nggak aku lulus ya. Wah. Keren. Lu curhat sama dia, lu yang diomelin. Jangan gitu Oke. dong bro. Tapi sebentar, boleh gak sih satu pertanyaan aja? Kenapa gak curhat sama teman laki-laki kamu? Kan kamu punya sahabat laki-laki yang juga punya rumah tangga pasti. Sebenarnya mungkin kalau untuk rumah tangga saya sendiri emang gak pernah buat curhat sama teman laki-laki kali ya. Karena kan kebanyakan kalau laki-laki tuh gimana Curhatnya sih? malah lawan. Jadi jangan lihatnya Bukan, harusnya memang curhat itu sama orang yang tepat. Lebih baik sih sebenarnya nggak usah Iya. curhat. Karena rumah tangga tuh kalau bisa ya Psikolog. apapun jangan sampai kecium baunya keluar lah apapun yang ada di dalam Tapi rumah. gue setuju katanya Dewi psikolog oke. Psikolog oke. Ketemu ustadz boleh oke, bagus. Dia konselor pernikahan juga kan ya. Iya. Oke, kita mau kasih lihat. Ini ada postingan dari Tami sang istri yang akhirnya dia menjelaskan ke publik. Assalamualaikum teman-teman, saya perlu mengumpulkan semua keberanian ini untuk saya bisa selamatkan hidup saya dan hidup anak-anak saya dari keadaan ini. Izinkan saya menumpahkan segala rasa kekecewaan saya kepada suami saya. Yang dimana suami saya sudah beberapa kali melakukan kekerasan kepada saya. Kipas angin dan kursi ini bikin saya trauma sekali malam itu. Kursi melayang hampir kena kepala saya, tapi tertekis oleh tangan saya. Kipas angin yang dilayangkan ke saya tidak kena. Saya didorong dari kasur diseret dengan amukan yang begitu saya takutkan. Anak pertama saya, Hawa, melihat semua kejadian malam itu. Mas maaf sebelumnya, punya anak berapa dari istri? 2 perempuan semua. Perempuan semua 2. Ini- Yang paling besar umur? Umur mau 4 tahun September ini. Oh yang paling kecil. 2 tahun setengah. Apa penyebab utama sampai adanya kejadian tersebut? Nah, jadi sesudah kejadian ini saya juga udah klarifikasikan tentang kronologisnya dan berita yang sebenarnya. Jadi kan selama ini simpang siur karena mungkin dunia maya ini memahami dari satu belah pihak aja. Karena Oke. aku nggak berani statement untuk itu kan. Jadi langkah yang aku ambil saat istri aku memposting itu adalah gimana caranya membereskan dari dalam dulu nih, internal dulu. Oke. Tapi nggak lari ke media sosial dulu. Jadi aku berurusan dengan keluarganya dulu, minta maaf gimana caranya ngambil cara. Dan alhamdulillah di postingan terakhir aku udah beres semuanya, klarifikasinya ada di. Berarti apa yang dia sampaikan di sosial media tadi yang kita bacakan itu adalah satu hal yang valid atau benar pernah kamu lakukan? Saya tidak membenarkan, tapi di sini saya sifatnya meluruskan. Jadi beritanya yang mungkin diupload sama istri saya itu banyak yang apa ya bisa dibilang dilebih-lebihkan. Sebenarnya tidak seseram itu kejadiannya. Jadi saya tegaskan lagi tidak ada pemukulan, tidak ada kekerasan fisik yang fatal terhadap istri saya pada malam itu. Jadi itu murni kekesalan emosional saya. Saya Jadi potong. kebarang gitu ya mas? Kebarang. Kekerasan fisik yang fatal kepada istri saya. Jadi kekerasan fisik yang seperti apa kalau tidak? Karena kalau diberitakan kan itu ada pemukulan lah. Terus saya, dibilang juga saya itu memukul istri saya di depan anak saya. Tapi itu nggak benar. Itu nggak benar. Karena kejadian murni dan saya juga omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan atas ini. Tapi berantem depan anak-anak? Oh, jadi pada saat lempar kipas, jadi saya jelasin dikit ya. Kronologisnya tuh
saat saya marah, saya lempar kipas angin di depan dia. Nah, depan kipas angin itu kan copot. Nah, mungkin mantul kena tangan dia. Yang kedua, saya lempar kursi drum itu di depan dia. Cuma itu, nah waktu lempar kursi drum itu, anak saya nama Hawa bangun. Bangun, langsung saya bilang, Hawa tidur. Di dalam kamar itu. Di dalam kamar. Karena kita tidur berempat kan, masih kecil kan. Saya suruh Hawa tidur, habis itu kita masih debat. Setelah debat, anak saya mungkin karena masih debat, anak saya masih bangun juga, jadi belum bisa tidur. Oke, penyebab perdebatan kalian saat itu tuh apa sampai kamu melempar barang? Ya sesuai dengan postingan yang istri saya bilang. Tentang dugaan perselingkuhan? Bukan, kalau itu sih udah beres sebenarnya di bulan lalu tuh udah beres. Lebih ke apa ya, mungkin situasi saya waktu setahun kebelakang itu kan stripping, jadi mungkin ada rasa jenuh, rasa capek di aktivitas saya dan akhirnya mungkin di sini ada beberapa dugaan kayak beberapa kali yang dibahas adalah finansial. Nafkah. Oke, coba kita bacain ya. Ini ada Kalau yang hijau siapa? yang Itu saya. Oke. Kapan? Bulan lalu juga nggak dapet aku. Oh, yang hijau istri saya. Istri itu ya. Bukan berarti gitu, aku pusing ngatur pengeluarannya. Aku istri ya, Kak. Juga bengkak banget. Bulan kemarin keluar 30 juta. Dah nggak usah dibahas lagi kerja aku, ntar di rumah aja. Lagi sakit kepala aku. Bengkak gimana? Kamu kasih tahu pengeluaran ke aku aja enggak. Kebutuhan aku kan belakang ini aku nggak dapet. Di rumah sama makan doang di luar. Bahkan aku nggak tahu tuh kamu per bulan ngasih ke Tegal berapa, belum uang lain. Bukan perhitungan gimana-gimana ke keluarga kamu. Tapi utamain kebutuhan aku dulu yang jadi kewajiban kamu. Keluarga kamu cuma berbakti kan? Keluarga kamu cuman berbakti kan? Aku nggak larang sama sekali asal yang di rumah terpenuhi dalam sangan, pangan, papan. Hah? Udah itu aja. Masa tiap bulan harus berantem mulu masalah kayak gini? Ih, Mama, Mungkin sudah kalau nyampeinnya kayak gini nggak bakal berantem mungkin ya kalau nyampeinnya begini. emang Karena nyampeinnya tuh lebih enak kayak dialog begini aja langsung to the point. Ini kan kebanyakan aku berantem sama dia tuh karena lewat WhatsApp. iya dari WhatsApp. Tapi kan bisa aja nada dia gini, bengkak gimana? Kamu kasih tahu pengeluaran ke aku aja. Aku aja enggak loh. Kan bisa Ma. jadi intonasi dia juga Mungkin yang tahu istri saya. Iya, lu gimana Lu sih? juga, Ya nggak makanya. bisa gitu dong. Gitu sih. Udah makanya besok-besok telepon aja. Berarti gini Karena kan- kalau ketik itu bisa mengartikannya Betul. macam-macam persepsinya. beda. Sebetulnya begini ya, bukan intinya tapi itu, gini. bukan apa yang disampaikan tapi bagaimana cara menyampaikan. Betul. Betul. Tapi gini, ada perempuan atau laki-laki yang tidak bisa mengungkapkan dengan suara. Jadi dia hanya bisa lewat ketikan karena dia nggak bisa terbuka dalam komunikasi itu kurang bisa. Oke. Ini ngomongin soal, maaf ya ini dapur rumah tangga kamu Betul. sebetulnya. Oke, apa yang bisa kamu klarifikasi Oke, tentang sayang. nafkah yang akhirnya secara kalian nafkah bersama ya. dari chattingan tersebut? Sebenarnya nggak tahu sebelum nikah juga emang nggak ada perjanjian apapun dari segi nafkah ya. Karena selama ini ya saya cuma penuhi semua kebutuhan dia dari sandang papan pangannya aja. Ibaratnya semuanya alhamdulillah sudah terpenuhi ya kan. Dan kalau emang dia menuntut seperti harus ada uang bulanan menggaji seperti pembantu, menurut saya ya kalau ada uang ada rezeki pasti saya kasih. Cuma kalau untuk per bulan gitu menurut saya ya kalau Nggak tentu gitu nggak kan tentu karena kan kita kerja di entertain kadang Kadang ada, Kadang ada, kadang enggak Dan gitu. pembayarannya juga enggak. Mbak Rani tanggapannya dong sebagai seorang istri yang juga suaminya entertainer. Karena sudah lama sekali. Berapa lama pernikahan, Mbak? 26 tahun. Oke, tanggapannya dengan apa yang disampaikan Evan barusan? Ya kalau perempuan sih pasti butuh ya, tiap bulan ada yang harus ada pasti gitu kan. Kalau ya kebetulan kalau rumah tangga kami tuh iya sih komunikasi, dan aku juga tipe istri yang nggak bisa pegang uang. Justru kayak yang ngatur memang Fadli gitu. Tapi apapun yang aku mau, seandainya Pak aku butuh ini gitu, Pak aku mau beli ini gitu, dia sih selalu Oke. butuh. Jadi memang kalau bicara masalah nafkah kita luruskan dulu ya. Nafkah itu adalah sesuai dengan kesepakatan. Jadi memang istri juga harus pintar, dia mengelola kira-kira berapa sih pengeluaran bulanan. Nah itu yang harus didiskusikan kepada suami. Pada saat suami merasa keberatan, aduh aku nggak sanggup kalau segitu, bisa nggak segini aja. Tapi nanti kalau ada aku rezeki tambahan rezeki lain, aku nanti kasih ke kamu deh, biar kamu manage sendiri, kamu simpen. Nah makanya hal-hal kayak gitu tuh kadang-kadang gini, intinya rumah tangga adalah komunikasi. Komunikasi itu nggak bisa dengan tulisan ketikan.
komunikasi itu kalau bisa tuh langsung. 4 mata, pandangan mata-mata suami dengan istrinya. Jadi di situ kita ngelihat betapa kekecewaan dia, keluh kesahnya dia. Mungkin istri itu cuma pengen didengerin sih kalau menurut gue ya. Ya, setuju. Sebagai laki-laki nih. Istri itu cuma pengen didengerin. Aku capek, Pak. Aku nggak bisa kalau seandainya aku setiap hari ngurusin ini, ngurusin itu, terus antar jemput anak-anak. Aku paling nggak harus ada solusi apa nih? Oh, kamu butuh asisten rumah tangga. Yaudah, nanti aku cariin asisten rumah tangga yang buat ngurusin ini jadi kamu nggak terlalu repot. Oke. Jadi itulah kira-kira maksudnya komunikasi, apalagi pernikahan baru 5 tahun. Pernikahan 5 tahun ini rawan banget gitu. Karena Kenapa kamu? 5 tahun bubar. ya karena kan pernikahan gini. Pernikahan itu kan kita kan dari masing-masing latar belakang yang berbeda. Ya, Dengan kebiasaan yang berbeda, budaya yang berbeda. Tinggal satu rumah. trauma yang berbeda. Iya. Dan ini setiap orang ini punya kebiasaan masing-masing. Nah disitulah gunanya pernikahan, saling belajar terus. Kita buat kebiasaan baru yang sama-sama kita sukai. Oke. Bukan yang tidak kita sukai. Yang tidak kita sukai kita tinggal. Jangan kita pakai. Kita pakai budaya baru sesuai dengan apa yang kita sama-sama suka. Pak Fadli, Bapak cocok jadi ketua KUA. Oh iya. Tapi itu juga yang Tapi gini, bagus loh. kan Mas Evan juga masih muda. Iya. Istri juga masih muda juga. Kan kalau kan kita belajar dari orang yang sudah berpengalaman, yang sudah matang dari segi umur, dari segi pengalaman. Nah, ya. mungkin Mas Evan belajar dari sini diambil hikmahnya. Iya. Oke, tapi kita juga tahu betul bahwa pada akhirnya imbasnya kepada Evan, apalagi seorang entertainer ya. Kalau udah di-up ke media sosial, imbasnya pasti akan terasa sekali. Kita mau kasih lihat seperti apa. Saya lagi selesai sholat. Itu siapa yang nangis, Mas? Saya. Kamu, Oke. Mas. Kasihan Itu banget. kemudian apa yang bisa diceritakan dari Jadi di postingan itu sebenarnya saya tuh dimana 3 hari setelah dia pergi dari rumah. Jadi dia tuh pergi dari rumah bawa 2 anak saya. Merasa terpuruk di 3 hari pertama itu karena mungkin situasi ya, keadaannya yang mungkin biasanya saya berangkat kerja, anak-anak bangun, menyapa, terus pulang kerja, anak-anak menyapa, pulang, segala macam. Jadi pas pulang ke rumah selama 3 hari kita harus pulang dan keadaan piring masih berantakan, terus ngelihat mainan dia yang masih rapi, nggak ada suara langkah kaki yang lari-lari. Jadi di situ ngerasanya emang jatuhnya saat saya sedang sendiri sih, karena benar-benar semua orang nyari saya, keluarga segala macam, tapi saya memilih untuk coba mungkin lebih deketin sama yang di atas kali di rumah, makanya kita banyak curhat sama yang di atas dan mungkin salahnya ya mungkin terlalu jatuh keterpurukan banget gitu di akunnya. Jadi lebih ke anak sih, kok sampai bisa kayak gini, rindu segala macam. Apalagi dia kan, saya juga nggak tahu dia dibawa kemana anak-anak saya sama dia kan. Oke, imbas ke pekerjaan? Untuk di pekerjaan mungkin awal dari masalah ini 3 hari pertama masih, tapi setelah mungkin beritanya makin besar dan mungkin ada dampak yang besar juga diduga, akhirnya saya sempat dikeluarkan dari proyek itu. Dengan alasan? Dengan alasan mungkin ya kita nggak tahu juga ya alasan perusahaan. Oke, alasan yang disampaikan? Kamu juga bingung. Intinya sih lebih ke kita cut off dulu untuk kamu bisa memulihkan nama kamu, menyelesaikan masalah. Baik. Lebih ke situ. Evan, kita juga punya gambar ada keluarga kamu di sini, Betul. pun juga postingan kamu yang begitu panjang mengungkapkan isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta maaf Makasih ya. kegaduhan yang terjadi beberapa waktu ini dan mohon maaf untuk beberapa di pihak yang sedang yang dirugikan atas kejadian ini. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya Nah, gimana? Oke, sebelumnya saya meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi beberapa waktu ini dan memohon maaf untuk beberapa pihak yang dirugikan atas kejadian ini. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah rujuk dengan istri saya dengan bantuan mediasi dari keluarga besar. Dan saya pribadi sudah meminta maaf kepada istri, keluarga besarnya atas semua kehilafan, kesalahan yang pernah saya lakukan. Dan menjadi versi terbaik kembali dalam hidup kami. Karena kami sadar hidup akan berlangsung dan menjadi versi terbaik kembali dalam hidup kami. Betul. Kami sadar hidup akan terus berlangsung dan masih banyak ujian-ujian lainnya menanti kami. Terkhusus kami sudah diamanahkan 2 malaikat kecil yang perlu kami jaga dan beri kasih sayang dan cinta yang lengkap dari Papa dan juga Wah. Senang sekali Apa sih yang akhirnya. disampaikan saat
saat Rujuk. kemarin rujuk sama istri, apa Bilang yang disampaikan apa? sampai istri itu akhirnya Lulu loh. terenyuh dan akhirnya lulu. Kan perempuan itu kalau udah terluka susah loh Mas untuk bisa kembali seperti dulu, ibarat piring itu pecah ya kayak Iya. gitu. Itu gimana? Sebenarnya alhamdulillahnya mungkin ini sih dari keluarga ya. Jadi gimana caranya aku beresin lewat internal dulu. Aku kumpulin semua keluarga besar, keluarganya dia, keluarga aku buat datang ke sini. Gimana caranya? Karena kalau aku yang ngerayu sendiri udah nggak bisa nih, udah mati hati dia gitu. Jadi aku pengen coba bawa orang tuanya ke sini. Akhirnya ketemu, ditemenin sama om-omnya segala macem. Akhirnya aku sih nggak banyak ngobrol. Lebih mediasi awalnya tuh dia sama keluarganya kan. Sampai nangis, sampai apa. Maksudnya diingatkan kembali lah, coba turunkan egonya. Coba kalau mau apa-apa tuh coba lihat muka polos anak-anaknya gitu. Takutnya jadi keegoisan kita berdua tuh mereka yang jadi korban gitu. Oke. Mereka nggak bisa milih orang tuanya harus seperti apa dan siapa. Tapi mereka ini nggak bisa dapat kasih sayang gitu loh dari siapapun. Evan, apa yang ingin disampaikan untuk Tami, istri yang alhamdulillah sekarang sudah rujuk kembali? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maafin aku atas semua kesalahan-kesalahan aku, kekhilafan-kekhilafan aku. Mungkin aku belum bisa jadi suami yang sempurna, suami yang bisa selalu ada di samping kamu untuk beberapa tahun belakang. Maafin atas kesibukan aku dan waktu aku yang emang aku tinggalkan buat kalian. Waktu aku yang jarang ada untuk kalian di rumah. Mungkin di sini ini adalah ujian terbesar pernikahan kita berdua. Semoga kita berdua juga bisa menjadi versi yang lebih baik lagi setelah ini, bisa saling menguatkan dan juga aku sih punya prinsip sama kamu apapun dan sebesar apapun masalahnya jangan pernah pergi, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah mengganti. Ibarat kapal tuh jangan pernah loncat dari kapalnya. Semoga itu pun berlaku untuk Evan ya. Begitu Kita akan sebaliknya. kembali sesaat lagi. Dan buat Sobat Ambiar, jangan pernah mengganti. Sesaat lagi pagi-pagi.